Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan semakin ditambah lagi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana hukumnya membaca basmalah, bagaimana hukumnya membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya bisa terbagi menjadi 5. Ketika kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya bisa terbagi menjadi 5, tergantung situasi dan keadaan, tergantung illahnya. Sebagaimana dalam kaidah dikatakan, al-hukmu yaduru ma'al illati, hukum itu tergantung bagaimana illahnya. Hukum itu tergantung bagaimana situasi, bagaimana kondisinya, bagaimana alasannya. Tergantung situasi dan keadaan, hukum bisa berubah-ubah. Nah, begitu pun dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya tergantung situasi dan keadaannya pada waktu itu. Kemudian tadi dikatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya bisa terbagi menjadi 5. Yang pertama, terkadang membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya bisa menjadi wajib. Saya ulangi, terkadang membaca Bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi wajib. Di mana membaca Bismillahirrahmanirrahim wajib? Kama fis shalah, seperti di dalam salat, ketika kita melaksanakan salat, yaitu fi suratil Fatihah, di dalam surat Fatihah. Jadi ketika kita membaca suratul Fatihah di dalam salat kita, maka di situ kita wajib memulai Fatihah tersebut dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat, misalkan setelah membaca doa iftitah, kita langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, kita tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka Fatihahnya tidak sempurna, Fatihahnya tidak lengkap, Fatihahnya tidak sah pada waktu sholat. Kalau Fatihahnya tidak sempurna, tidak sah, tidak lengkap, maka rukun sholatnya pun tidak lengkap, tidak sempurna rukun sholatnya. Kenapa demikian? Sebab suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah di dalam sholat itu merupakan salah satu dari rukun sholat. Jadi kalau Fatihahnya tidak sempurna, tidak lengkap, berarti rukun sholatnya pun tidak sempurna, tidak lengkap. Kalau rukun sholatnya ada yang tidak lengkap, tidak sah, maka sholatnya pun menjadi tidak sah. Makanya di situ membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, terkadang membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya bisa menjadi sunnah. Di mana membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya menjadi sunnah ketika kita melakukan hal-hal kebaikan, ketika kita melakukan hal-hal yang dianggap penting oleh syariat, maka di situ membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayah abtar, wa fi riwayah ukhra ayatan. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat, setiap perkara
yang dianjurkan oleh syariat, setiap perkara yang baik menurut syariat. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta, maka diibaratkan seperti aqta. Aqta itu maqtu'al yadin atau maqtu'al yad, diibaratkan seperti manusia terputus tangannya. Manusia terputus tangannya, nauzubillah min dzalik, tidak sempurna, tidak lengkap. Begitupun melakukan kebaikan tanpa bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sempurna. Wa fi riwayah adtar ay maqtu'udz dzanab, diibaratkan seperti hewan, binatang tanpa ekor. Binatang tanpa ekor cacat, tidak sempurna. Begitupun kebaikan yang kita lakukan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikan tersebut tidak sempurna. Wa fi riwayah ajzam, orang yang melakukan kebaikan tanpa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka diibaratkan seperti manusia yang terkena penyakit lepra. Penyakit lepra, nauzubillah min dzalik, tidak sempurna. Maka ketika kita melakukan kebaikan, maka sunnah untuk mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari gambaran itu semua tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai ekor. Maksud dari gambaran itu semua dikatakan oleh ulama ay naqisun, maksudnya adalah kurang. Wa qalilul barakati, dan sedikit keberkahannya. Sedikit keberkahannya. Jadi agar kebaikan yang kita lakukan semakin diberkahi, ditambah-tambah keberkahan oleh Allah, maka kita disunahkan membaca terlebih dahulu, awali kebaikan tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram. Di mana membaca bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram? Endal maksiyah, ketika maksiat, orang mau maksiat, ya awali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka membaca bismillahirrahmanirrahim tersebut hukumnya menjadi haram, sebab tempatnya tidak pas, sebab pada waktu itu ia akan bermaksiat. Maka ketika orang akan bermaksiat kemudian diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya haram. Itu yang ketiga. Yang keempat, membaca bismillahirrahmanirrahim bisa menjadi makruh. Kapan membaca bismillahirrahmanirrahim menjadi makruh? Yaitu ketika kita hendak melakukan hal-hal yang hukumnya makruh menurut syariat. Setiap hal yang makruh menurut syariat kemudian kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hukum membaca bismillahirrahmanirrahimnya menjadi makruh. Yang kelima, membaca bismillahirrahmanirrahim mubah. Mubah diberi contoh oleh ulama, karena kalimatain, seperti ketika kita memindahkan satu barang min makanin, dari satu tempat, ila makanin akhor, ke tempat yang lain. Kita memindahkan satu barang di satu tempat, kita pindahkan ke tempat yang lain, memindahkan barang. Kita mulai baca bismillahirrahmanirrahim, kita pindahin barang bismillahirrahmanirrahim, maka di situ hukum membaca bismillahirrahmanirrahim dikatakan ulama hukumnya adalah mubah. Jadi itulah hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, tergantung situasi dan keadaannya. Jadi tergantung situasi dan keadaannya. Intinya, mulailah setiap kebaikan yang kita lakukan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tersebut semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi